Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan materi pertama, yaitu pengenalan ilmu statistik. Sebelumnya kita perlu tahu dulu dari mana kata statistik itu berasal. Jadi, statistik itu berasal dari bahasa Latin yang berarti statu ya atau negara. Jadi, mungkin pada zaman dahulu statistik itu sering atau statu sering digunakan untuk urusan kenegaraan ya. Kemudian mungkin Anda tidak asing lagi ya dengan dua istilah ini. Jadi ada istilah statistik, kemudian ada istilah statistika. Apa perbedaannya? Kalau statistik dia merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan seterusnya sampai menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang diangkat. Sedangkan statistika itu sendiri berkaitan dengan ilmunya. Ya, jadi ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menganalisa, dan seterusnya sampai cara menarik sebuah kesimpulan yang benar ya dari sebuah permasalahan yang diangkat. Nah, kemudian bagaimana peran statistik? Jadi di sini statistik berperan atau bertindak sebagai alat bantu dalam beberapa hal, misalkan untuk menjelaskan hubungan antara variabel ya. Jadi bagaimana menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Atau juga statistik bisa digunakan untuk membuat perencanaan ya, perencanaan, perkiraan atau peramalan. Kemudian juga statistik berperan untuk mengatasi berbagai perubahan karena kita tahu juga bahwa yang namanya data itu tidak mungkin akan selalu sama ya pada periode yang berbeda, dia pasti akan kita temukan berbagai macam perbedaan, berbagai macam karakteristik yang berbeda dalam suatu data. Kemudian juga dalam hal ini statistik itu juga berperan sebagai pembuat keputusan. Jadi dari data-data yang berbeda itu kita bisa mengambil sebuah keputusan ya mengenai apa yang perlu kita lakukan ya di masa yang akan datang misalkan. Nah, kemudian fungsi statistik ya bertindak dari peran tadi, maka di sini kita bisa ambil ya beberapa fungsi statistik. Yang pertama sebagai penyedia data. Jadi statistik itu berfungsi sebagai banknya data ya, sebagai penyedia data yang digunakan untuk mengolah atau menginterpretasikan data. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengawasan. Jadi statistik itu juga berfungsi untuk membantu menstandarkan ya atau sebagai standarisasi sekaligus sebagai alat pengawasan. Kemudian juga statistik berfungsi sebagai alat analisis ya. Jadi kita ada banyak sekali metode dalam statistik yang bisa kita gunakan untuk menganalisis suatu data, dan yang terakhir fungsi yang lain tentu saja statistik sini bisa kita gunakan untuk memecahkan ya sebuah masalah dan membuat keputusan. Berikutnya, berdasarkan cara pengolahan data, ada beberapa jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, apa perbedaannya? Untuk statistik deskriptif, dia lebih kepada menjelaskan ya atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti misalkan bagaimana rata-ratanya, bagaimana eh, keragaman datanya ya atau variasi datanya ya dan sebagainya. Kemudian untuk statistik inferensial atau kita sebut juga sebagai statistik induktif, dia lebih kepada bagaimana cara membuat inferensi gitu ya terhadap sekumpulan data yang berasal dari sebuah sampel. Ya, seperti misalkan
kita membuat probabilitas ya, berkaitan dengan probabilitas ya, kemungkinan ya, perkiraan, kemudian peramalan ya, pengambilan keputusan, kemudian bagaimana pendugaannya, samplingnya, menguji hipotesisnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan bentuk parameternya, kita bagi lagi ke dalam dua jenis. Ada yang disebut sebagai statistik parametrik, kemudian ada juga yang disebut sebagai statistik non-parametrik. Nah, apa bedanya? Di sini sudah dijelaskan, sudah ada penjelasannya ya. Kalau statistik parametrik merupakan bagian statistik yang parameter populasinya dia mengikuti suatu distribusi tertentu. Jadi misalkan distribusi normal, dan umumnya untuk statistik parametrik ini dia diikuti oleh variasi data yang bersifat homogen atau sejenis. Nah, kemudian statistik non-parametrik sendiri, dia merupakan bagian statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. Jadi boleh dia termasuk ke dalam distribusi apa saja, karena distribusi itu tidak hanya distribusi normal. Kita punya distribusi yang lainnya, ada distribusi binomial, ada chi-kuadrat, Poisson, ada multinomial, ada yang lainnya ya, masih banyak, distribusi T, F, dan sebagainya. Nah, kemudian umumnya untuk statistik non-parametrik ini tipe variasi datanya dia cenderung bersifat heterogen, jadi tidak perlu homogen, tidak harus sejenis datanya. Kemudian selanjutnya istilah-istilah yang mungkin perlu kita ketahui dalam statistika. Yang pertama ada objek. Nah, apa itu objek? Objek bisa kita definisikan sebagai suatu benda hidup atau benda mati yang diuji unsur-unsurnya, sifat dan kelakuannya melalui sebuah pengamatan, pengukuran, dan penilaian guna diperoleh informasinya atau nilai yang berguna dari benda tersebut. Kemudian ada juga istilah variabel. Nah, variabel ini didefinisikan sebagai sebuah atau suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati atau diukur sehingga menghasilkan nilai, ukuran, atau kriteria lain yang dapat bervariasi. Kemudian ada juga istilah variasi atau variate, yaitu merupakan angka atau nilai ukuran atau kriteria lain yang dicapai dari sebuah atau suatu variabel pada suatu individu atau unit statistik. Ada juga istilah, nah ini mungkin masih sama ya, variate dan variasi ya. Variasi adanya perbedaan antar nilai atau variate atau ukuran dari suatu variabel pada sebuah populasi atau sampel. Kemudian ada istilah juga variabilitas, dia berkaitan dengan bagaimana tingkat keragaman atau tingkat variasi dari suatu data atau suatu variabel ya pada sebuah populasi atau sampel. Kemudian ada juga istilah parameter. Jadi parameter ini bisa kita definisikan sebagai suatu variabel terukur yang bisa kita gunakan sebagai kriteria untuk menilai atau mengevaluasi suatu populasi atau sistem. Nah, berikutnya adalah data. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai data, mungkin kita perlu tahu dulu bahwa data itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Data di sini juga bisa kita artikan sebagai sebuah catatan ya atas kumpulan fakta. Nah, secara lebih lengkap, data bisa kita definisikan sebagai sebuah kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas mengenai sebuah keadaan. Nah, kemudian untuk pembagian data ada banyak sekali ya jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan tipe datanya, secara umum kita bagi menjadi dua bagian ya. Ada yang kita sebut sebagai data kualitatif, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai data kuantitatif. Nah,
Untuk data kualitatif itu umumnya adalah data yang tidak berupa angka, ya. Kemudian bisa juga kita terapkan untuk cirinya, dia tidak bisa dilakukan operasi matematis. Contoh misalkan yang termasuk ke dalam data kualitatif adalah jenis kelamin, ya, warna mobil misalkan, kemudian habitat, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk data kuantitatif, dia merupakan data yang dapat kita perlakukan, ya, kita terapkan perlakuan, ya, seperti operasi matematis. Jadi bisa kita nyatakan juga sebagai data yang berupa angka. Nah, dalam hal ini untuk contoh-contohnya, misalkan data suhu, ya, data suhu ruangan, misalkan data temperatur, data penjualan mobil, ya, data penjualan rumah, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk masing-masing, ya, data kualitatif dan data kuantitatif itu kita bagi lagi. Untuk data kualitatif kita bagi lagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sebagai data nominal dan ada juga data ordinal. Nah, data nominal ini merupakan data yang tingkatannya paling rendah, ya, dalam level pengukuran, seperti misalkan jenis kelamin, ya, kemudian tanggal lahir seseorang, tempat lahir seseorang. Kemudian untuk data ordinal itu dia berkaitan dengan tingkatan data. Contoh sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu termasuk ke dalam data ordinal. Berikutnya ada yang kita sebut sebagai data interval dan data rasio. Jadi untuk data kuantitatif kita bagi lagi ke dalam dua bagian. Data interval itu adalah data yang bisa kita katakan dia memiliki rentangan, ya. Sebagai contoh misalkan kalau kategorinya cukup panas gitu, ya, kita golongkan suhunya 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius misalkan. Atau ketika suhunya panas kita golongkan suhunya 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Atau ketika mungkin suhunya sangat panas kita golongkan lagi tingkat temperaturnya dari 110 sampai 140 derajat Celcius dan sebagainya. Kemudian untuk data rasio itu merupakan tingkat pengukuran yang paling tinggi, dalam artian dia bersifat angka, ya, dalam arti sesungguhnya. Kalau interval tadi dia kan masih memiliki titik nol dalam arti sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu merupakan data yang kita peroleh, ya, secara langsung. Misalkan kita melakukan pengamatan atau observasi begitu, ya, dari lapangan, kemudian kita peroleh data langsung. Nah, itu berarti kita memperoleh data primer namanya. Tapi kalau data sekunder itu merupakan data yang kita dapatkan dari sebuah perantara. Misalkan dari Google, ya, dari buku, dari narasumber. Nah, itu disebut sebagai data sekunder. Lanjut, ada juga berdasarkan waktu pengumpulan. Ada yang disebut sebagai data cross section, ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai data
time series. Nah, apa itu? Nah, di sini untuk data cross section bisa kita artikan juga sebagai data yang sifatnya seketika. Maksudnya apa? Ya, kita ngambil datanya itu dalam satu waktu saja. Jadi pada suatu waktu saja. Ya, misalkan kita mau ambil data nilai statistik mahasiswa SI Fasilkom pada tahun 2020. Kan seperti itu. Sedangkan untuk data time series, dia berkaitan dengan pengambilan data dalam kurun waktu atau dalam rentang waktu tertentu. Jadi dia tidak hanya dalam satu waktu saja. Contoh misalkan, kita ngambil nilai statistik mahasiswa SI Fasilkom dari mulai tahun 2009 misalkan ya, dari mulai SI pertama berdiri, dari mulai Fasilkom pertama ada, dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Nah, seperti itu ya. Itu ada rentangan waktunya. Jadi dia tidak hanya berdiri dalam satu waktu saja. Nah, data yang seperti itu kita golongkan ke dalam data berkala atau kita sebut juga sebagai data time series. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai data discrete dan data continue. Nah, apa itu? Kalau data discrete, data yang umumnya dia tidak berbentuk pecahan gitu ya. Kita bisa bilang tidak ada pecahannya. Jadi bulat. Contoh misalkan data jumlah buku, data jumlah mahasiswa, ini kan dia bulat ya. Tidak mungkin kita bilang jumlah mahasiswa SI tahun 2020 adalah 100,5. Tidak ada komanya ya untuk pencantuman nilai manusia. Ya kan nggak mungkin kita ambil 100 orang kemudian satu orangnya kita paruh 2, tidak mungkin seperti itu. Nah, itu contoh untuk data discrete. Kemudian untuk data kontinu itu merupakan data statistik yang angkanya ya atau nilainya dia merupakan deretan angka yang bisa kita bilang sebaliknya ya dari data discrete tadi. Jadi ada sambungannya atau ada pecahannya. Contoh misalkan data tinggi badan ya, data berat badan. Nah, untuk data semacam itu kan bisa kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan atau bentuk desimalnya. Karena memang dari data realnya, data lapangannya pun juga tersedia atau ada. Contoh tinggi seorang anak 170,5. Nah, ini kan dia masih real ya, artinya memang ada. Kalau kita ukur ya secara real memang yang namanya tinggi 180,2, 170,5 itu memang ada dari pengukurannya. Atau data berat badan ya. Berat badan si A 55,9. Nah, itu kan juga dari hasil pengukuran dia ada, secara real dia ada ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut sebagai data tunggal dan juga data kelompok. Nah, data tunggal itu bisa kita artikan sebagai suatu data statistik yang nilainya atau angka-angkanya itu merupakan satu unit atau satu kesatuan ya, dalam artian tidak dikelompokkan. Sementara untuk data kelompok itu merupakan data statistik yang tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Contoh, kelompok pertama adalah nilai mahasiswa yang memiliki rentang 80 sampai 85. Nah, itu data kelompok namanya. Kalau data tunggal ya sebaliknya, ya nilai mahasiswa ada yang 80, 85, 100. Nah, itu data tunggal. Tapi kalau data kelompok itu umumnya kita sajikan secara ada rentangannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh data nilai mahasiswa ada 5 kelompok misalkan ya. Kelompok pertama yang nilainya 0 sampai 20. Kelompok 2 yang nilainya 21 sampai 40 dan seterusnya sampai kelompok 5 yang nilainya 81 sampai 100. Nah, itu contoh data kelompok.
Kemudian bagaimana pemecahan masalah secara statistik? Saya kira tidak berbeda ya dengan bagaimana cara kita melakukan suatu penelitian pada umumnya. Jadi, untuk langkah dasar pemecahan masalah secara statistik, yang pertama tentu kita harus tahu dulu apa sih masalahnya ya. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang mau kita angkat, yang mau kita cari itu seperti apa ya, yang mau kita cari jawabannya dia seperti apa masalahnya. Kemudian bagaimana peluang dari pemecahan masalah tersebut. Kira-kira masalah ini bisa nggak ya kita cari jawabannya? Nah, itu kita harus punya pemikiran ke arah situ dulu. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah menentukan bagaimana masalahnya, baru kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang kita angkat tadi. Nah, setelah itu kita kumpulkan data orisinil. Nah, ini bisa kita cari dari manapun juga ya, dari narasumber, dari buku gitu ya. Yang penting untuk data di sini dia harus bersifat real. Jadi, yang namanya data atau fakta yang kita temukan di lapangan nanti ataupun yang nanti kita hasilkan dari hasil penelitian kita, dia harus bersifat real ya, atau apa adanya. Jadi tidak boleh kita mengedepankan atau kita memasukkan pemikiran-pemikiran yang bersifat subjektif. Mungkin nanti ketika kita melakukan penelitian, ternyata hasilnya nggak sesuai nih dengan hipotesis, terus kita pelintir-pelintir datanya, misalkan seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya, tidak diizinkan yang seperti itu. Jadi, baik data, fakta ya, atau apapun hasil yang kita dapatkan di penelitian, itu hendaknya disajikan apa adanya. Kemudian berikutnya mengklasifikasikan dan mengiktisarkan data. Kita klasifikasikan datanya, dia masuk ke dalam kategori apa ya. Kalau misalkan data kualitatif, nah nanti bagaimana cara menganalisisnya. Kalau data kuantitatif seperti apa menganalisisnya dan seperti itu dan sebagainya. Kemudian baru kita sajikan datanya. Untuk penyajian data kita ada macam-macam ya, bisa kita sajikan biasa ya, kita paparkan datanya seperti apa, atau mungkin kita sajikan dengan menggunakan grafik, dengan menggunakan diagram ya, kita presentasikan sedemikian rupa ya. Baru dari situ kita bisa akan lebih mudah menganalisis datanya, karena dari penyajian data yang baik ya, tentu kita akan bisa mendapatkan insight yang lebih baik juga. Ini referensi yang saya ambil ya dari buku-buku ini. Mungkin itu saja untuk pengantar pada pertemuan pertama kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.